tahu bulat. Suka banget jadi andalan, tekstur tahunya yang garing di luar dan gurih bikin nagih. Kreasi praktis dan ekonomis ini saya jamin paling laris. Hai guys, kita jumpa kembali di channel kesayangan kita yaitu Simper Rudy TV. Masak apapun jadi gampang. Nah guys, langsung aja saya akan mempunyai resep camilan yang banyak sekali penggemarnya. Biasanya dijual suka lewat depan rumah, yaitu tahu bulat digoreng dadakan ya. Lagunya seperti itu. Oh ya, untuk resepnya saya ini punya buku yang akan rilis ya, yaitu resep satset seperti ini ya. Di sini banyak sekali resep-resep dari ayam, daging, ikan, tahu, tempe, sayuran, semua lengkap. Oke, kita cari resepnya tahu bulat ya. Oke, di kelompok tahu kita cari. Nah, ini dia tahu bulat. Nah, resepnya sudah tersedia dan ternyata sangat mudah ya. Langsung aja kita bikin, yaitu tahu bulat. Ini tahunya sudah siap, ini sebanyak 500 gram. Nah, ini untuk menghancurkannya lebih baik diremat dengan tangan ya. Karena kalau di chopper atau di blender dia terlampau halus. Nah, ini kita hancurkan seperti ini. Sampai terasa di tangan itu betul-betul halus ya. Ini sudah mulai terasa halus ya. Oke, sekarang kita akan peras ya. Saya pakai kain tile atau kain tahu ya, juga boleh. Kalau tile terlalu kasar ya. Nah, ini satu lembar aja kita masukkan seperti ini. Bolnya masih dipakai ya. Oke, saatnya kita peras. Sampai airnya itu habis ya. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena dia itu nanti akan dicampur dengan bahan-bahan yang lain dan tidak mudah hancur ya. Ya, saya rasa cukup ya. Ini sudah dikit lagi, sudah netes. Oke, ini kita angkat. Nah, ini sudah diperas ya. Tahunya seperti ini. Oke, langsung aja kita bumbuin dan kita akan beri dengan bahan-bahan yang lain ya. Pertama, saya akan masukkan yaitu desaku bawang putih bubuk sebanyak 1,5 sendok teh ya. Desaku bawang putih bubuk ya, 1. Oke, setengah. Nah, kemudian kita masukkan garam sebanyak 1 sendok teh. Dan kita tinggal tambahkan yaitu ladaku merica bubuk yang terbuat dari 100% merica murni sehingga aroma dan rasanya sangat baik ya. Kita masukkan sebanyak 1 sendok teh. Aromanya keluar langsung ya. Oke, kita tambahkan seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan gula pasir. Ini paduannya yang bikin nanti tahunya gurih dan warna gorengannya juga lebih cantik ya. Kemudian kita masukkan baking powder ya, 1,5 sendok teh, 1,5. Nah, tadi kenapa cairannya tahunya harus dibuang? Karena kita akan menggunakan yaitu kuning telur ya. Ya, seperti ini. Nah, ini semua bahannya sudah masuk. Baru kita aduk rata ya semuanya sampai betul-betul tercampur rata dan sampai bisa dipulung atau bisa dibentuk ya. Aroma paduannya ya, ini belum digoreng sudah seperti ini aromanya. Apalagi nanti sudah jadi digoreng. Nah, ini sudah tercampur rata. Sekarang saya akan bulatkan ya. Nah, kita bulatkan. Ini misalkan kita 1 sendok makan seperti ini, lebih sedikit ya, supaya nanti pas dibulatkannya sama. Tinggal dipadatkan sambil dibulatkan seperti ini ya. Nah, kita lakukan sampai selesai semua ya, baru kita panaskan minyak goreng. Mau lebih besar silakan, mau lebih kecil sedikit silakan ya. Menurut saya segini sih sudah cukup ya. Karena ini pasti kita makannya tidak bisa satu ya. Untuk teknik menggorengnya nanti tolong dilihat ya. Jangan di skip dulu karena ini penting banget ya. Takutnya
kebesaran apinya, jadi dia terlalu besar. Kemudian nanti dia akan keriput waktu dia diangkat ya. Nah, ini yang terakhir ya. Oke, saya akan panaskan dulu minyaknya. Nah, kita goreng dengan minyak yang cukup ya. Ya. Kita nyalakan apinya. Ya, seperti ini, apinya sedang, tapi sampai cukup panasnya. Nah, kalau di rumah itu ada temperatur, mungkin sudah di atas 120 ya. Ini sudah siap untuk kita goreng. Sudah ada bunyinya juga. Tahu bulat digoreng dadakan, sekarang bisa dibuat di rumah. Ya, segini kepanasan dari minyaknya ya, jangan lebih ya. Yang penting dia harus terendam ya, sampai dia terapung ya. Sifat dari tahu kalau emang digoreng, apalagi ada baking powder di sini, dia akan terangkat ya, dia akan mengembang ya. Nah, dia semakin membesar ya ini ya, tuh. Oke, nanti lama-lama dia terapung sampai warna yang kita inginkan ya menggorengnya. Nah, ini sudah mulai terapung ya seperti ini. Nah, nanti kalau sudah mulai terapung, untuk mendapatkan warna yang rata, sesekali kita harus aduk-aduk seperti ini ya. Jangan terlampau keras ya, biar sampai warna yang kita inginkan ya. Nah, kita tunggu sebentar sampai warnanya rata ya. Nah, ini kita goreng sampai kulitnya itu kuning keemasan ya. Ini sedikit lagi warnanya, ini aromanya harum banget ya. Kalau mau lebih tua lagi silakan. Tapi kalau saran saya, kalau buat dibumbuin lagi, bisa lebih pekat lagi warnanya, kuning sedikit kecoklatan ya. Oke, kita angkat sekarang. Nih warnanya ya. Nah, sudah jadi semua. Oke, siap untuk kita hidangkan. Nanti juga ada sambal. Sambal yang kita bikin sendiri ya. Jadi sambal ini sudah pernah tayang resepnya ya. Oke, nah kemudian kita susun tahunya. Jadi kalau dari awal kita bikinnya bulatnya itu bagus ya, kemudian tidak berongga, jadinya juga bagus ya. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, sekarang langsung aja kita tambahkan saus sambal rumahannya yang kita bikin sendiri ya, seperti ini. Ini jadinya cukup banyak, jadi ini kita hidangkan sesuai porsinya aja. Nah, ini yang punya resto atau rumah makan atau juga warung ya. Nah, ini toppingnya juga bisa berupa macam-macam. Kita kasih mayones juga, kita parutkan keju atau apapun ya, seperti itu. Nah, ini sekarang saya akan berikan yaitu food cost-nya untuk pembuatan tahu ini dalam satu resepnya ya. Untuk satu resep ini yaitu modalnya 10.000 untuk pembuatan tahunya, dan kemudian jadinya sebanyak satu porsi. Ini isinya kurang lebih 20 buah ya. Kalau dijadikan satu seperti ini juga boleh. Itu harganya kita bisa jual 20.000. Tapi kalau ada porsi kecilnya, kita bisa isi 10 buah yang kita jual, yaitu bisa naik sebetulnya. Kalau porsinya 10 bisa 12.000, masih terjangkau. Berikut dengan sambalnya seperti ini. Murah kan, dan kemudian penampilannya juga cantik seperti ini. Dari aromanya juga penampilannya sangat menggugah selera ya. Itu aroma gurihnya sudah betul-betul semerbak seperti itu. Saya langsung ingin mencicipinya ya. Nih, lihat ya. Ini tahunya kita buka. Nih. Ini asapnya masih keluar ya. Terus aromanya semerbak ya. Aroma gurih dan wanginya keluar dengan baik seperti ini. Tidak
tercium aroma langu ya, karena kita menggunakan desaku bawang putih bubuk dan ladaku merica bubuk. Terciumnya aroma gurih alami dari bawang putih yang betul-betul yang sudah siap untuk kita makan seperti itu ya. Aromanya menggugah selera. Langsung aja saya cicip ya. Gurihnya langsung terasa. Walaupun kita ada gula di dalamnya, itu tidak terasa rasa gurahnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, gula ketemu dengan garam, ladaku, dan bawang putih, itu yang keluar hanya gurih yang enak seperti ini. Digado aja enak, apalagi dengan sambal ya. Nah, langsung aja saya akan cicipi dengan saus sambal rumahannya ya. Wah, aromanya semakin afdol nih ya. Di mana-mana aroma sambal itu tajam ya. Tapi begitu kita kunyah, rasa gurih dari tahunya itu tidak hilang, bahkan lebih enak lagi. Dan di permukaan tahunya itu agak crunchy sedikit, jadi menambah enak cita rasanya. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa tahu bulat yang kita bikin ini tidak yang model yang kopong ya. Justru karena dia tidak kopong, itu cita rasanya di dalamnya semakin enak ya. Ini berkat ada desaku bawang putih bubuk, juga ladaku merica bubuk ya. Oke, jadi jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simple Rudy, masak apapun jadi gampang.